Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu adalah Redmi 10C varian 464GB yang kita sudah gunakan selama sehari-hari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari sisi kelebihannya maupun kekurangannya, dan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Redmi 10C ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Redmi 10C varian RAM 4GB dan storage 64GB, di mana HP ini sudah kita gunakan selama sehari-hari, kurang lebih selama 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan review dari HP ini. Jadi kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana chipset dari prosesor Qualcomm Snapdragon 680-nya ini benar-benar bagus banget guys. Untuk performance gaming maupun sehari-hari itu sudah aman banget guys. Jadi kita kemarin sudah coba tes gaming, juga sudah lancar meskipun ada sedikit catatan untuk game PUBG yang ada jitternya sedikit, tapi overall ini adalah HP yang powerful di harga 1 jutaan, di bawah 2 juta, 1,8 jutaan yang varian 464GB ini. Jadi dari sisi performance saya tidak ada komplain lah, untuk HP Redmi 10C ini memang bagus banget secara performance ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi kamera dari smartphone Redmi 10C ini. Menurut saya, untuk kualitas kamera di harga 1 jutaan, kualitas kamera dari Redmi 10C ini sudah termasuk baik ya guys, di kelas harganya ya guys. Meskipun memang belum sempurna, tapi menurut saya untuk harga 1 jutaan ini sudah termasuk bagus ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel videonya setelah ini, maupun fotonya beberapa, kita akan ambil sampel dari Redmi 10C ini, supaya memberikan insight kepada kalian seberapa level dari bagus di Redmi 10C di harga 1 jutaan ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Redmi 10C kalau kita buat video. Kurang lebih seperti ini kualitas videonya, audionya, mikrofonnya kalau kita buat vlog ya guys. Untuk kualitas kamera depan dari Redmi 10C menurut kalian bagaimana? Apakah oke atau tidak oke? Apakah smooth atau tidak smooth? Silahkan tulis kalian ke komentar. Kalau menurut saya sih secara kualitasnya untuk HP 1 jutaan termasuk lumayan bagus ya guys. Jadi di 1,8 juta termasuk kualitas kamera termasuk lumayan bagus. Tapi ini ada pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Redmi 10C ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari kamera Redmi 10C. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas videonya, mikrofonnya, audionya. Silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang utama dari Redmi 10C. Jadi kalau kita buat video kurang lebih seperti ini ya guys. Dan ini kita pegang pakai tangan, handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod dan lain sebagainya. Silakan tulis kalian komentar mengenai kualitas video, mikrofon, audionya bagaimana, apakah oke atau tidak oke. Silakan tulis kalian komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi baterai life dari HP Redmi 10C ini, di mana baterai life di HP Redmi 10C ini itu termasuk bagus ya guys. Jadi secara baterai 5000 mAh-nya itu bisa dipakai seharian selama kalian tidak pakai buat gaming nonstop, tapi kalian cuma pakai buat sosial media, buat browsing-browsing, itu akan bisa banget guys seharian. Dan itu good job untuk Xiaomi Redmi 10C ini ya guys. Kemudian dari sisi kualitas layar di HP ini memang secara tone warna dia memang agak sedikit pucat, tapi menurut saya untuk ketajaman gambarnya meskipun cuma HD plus resolusinya, menurut saya masih termasuk bagus di kelas harganya ya guys. Jadi meskipun ada sedikit catatan dari sisi tone warna, tapi menurut saya untuk dari sisi kualitas layar yang diberikan oleh Redmi 10C ini juga masih termasuk bagus lah guys di harga kelasnya. Di harga 1 jutaan, di 1,8 jutaan itu masih termasuk oke. Dan memang bukan yang terbaik, tapi menurut saya sih masih oke lah guys di harganya. Oke guys, untuk kelebihan selanjutnya dari sisi speaker di HP ini. Jadi kualitas single speaker di HP ini termasuk bagus banget untuk dipakai buat nonton, dipakai buat dengerin lagu, untuk rentang harganya ya guys. Jadi kalau kalian bandingin tuh harus bandingin di harga HP 1 jutaan, ini termasuk salah satu yang bagus kualitas speakernya untuk dipakai buat nonton ya guys. Menurut saya seperti itu ya guys.
Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi penangkapan sinyal di HP ini termasuk bagus ya guys. Tidak seperti kakaknya di Redmi Note 11, di Redmi 10C ini malah lebih bagus dibandingkan Redmi Note 11 yang punya prosesor sama, Snapdragon 680, tapi penangkapan sinyalnya lebih bagus, jauh lebih bagus di Redmi 10C ini. Sangat disayangkan banget Redmi Note 11 kemarin ada isu sinyal. Di sini itu lebih baik guys, jadi memang jauh lebih better, secara penangkapan sinyalnya juga bagus, dan biasanya kalau misalnya kalian lihat ini sinyal operatornya di sini, itu biasanya cuma dapat 1 bar, atau mungkin bahkan kalau nggak dapat sinyal sama sekali kalau pakai Redmi Note 11, tapi di sini di Redmi 10C, itu bisa dapat 1 bar atau bahkan 2 bar, kalau kalian perhatikan ya guys. Jadi ini penangkapan sinyal di HP ini termasuk bagus ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, mulai dari fingerprint scanner, kemudian dari face unlock sudah tersedia di HP ini, meskipun belum ada NFC, tapi ya masih wajar lah guys. Jadi di harga 1 jutaan, ini adalah fitur yang cukup lengkap ya guys. Jadi ada fingerprint dan ada face unlock ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi build quality dari HP ini yang termasuk bagus banget guys di kelas harganya, dan menurut saya sih termasuk solid dan nyaman untuk dipegang. Dan memang sedikit saran buat kalian, kalau misalnya kalian beli HP ini jangan lupa beli screen guard ataupun tempered glass, dan juga beli case ya guys, karena kedua itu tidak tersedia di paket penjualan ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan, diantaranya kekurangan pertama dari sisi software di HP Redmi 10C ini yang masih ada sedikit bug, di mana untuk game PUBG New State ini tuh masih ada sedikit jitter ketika buat main game. Dengan setting yang kita sudah turunkan pun masih kerasa guys, jadi patah-patah, kayak patah-patah gitu. Dan itu mungkin perlu diperbaiki oleh Xiaomi untuk dengan update software. Nah, semoga Xiaomi mendengarkan video review ini sehingga dia bisa tahu software apa, bug-bug apa saja yang bisa ditemukan di HP Redmi 10C ini dan segera diperbaiki ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi waktu charging di HP ini, di mana dia butuh waktu 2 jam lebih sedikit untuk bisa full ya guys. Jadi secara bawaan kalian akan mendapatkan charger 10 watt, padahal di sini support fast charging 18 watt ya guys. Jadi kalau kalian pakai pun fast charging 18 watt itu pun ketika kita uji coba itu tidak bisa tembus di bawah 2 jam, tapi masih 2 jam lebih, sehingga itu mungkin akan menjadi sedikit kekurangan buat sebagian orang. Tapi mengingat harganya ini hanya 1 jutaan, itu adalah hal yang wajar sih guys. Untuk kecepatan charging yang nggak sampai kurang dari 2 jam itu masih adalah hal yang wajar di harga 1 jutaan ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi software dari HP ini, di mana software Android di HP ini masih menggunakan Android 11 ya guys, jadi belum menggunakan Android 12 dengan security di 1 Februari 2022 yang belum ada update-nya sampai sekarang. Jadi sampai bulan Mei ini masih belum ada update lagi untuk security-nya. Jadi ya itu mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri buat kalian ya guys. Mengingat ini juga adalah HP entry level, mungkin wajar aja kalau Xiaomi tidak terlalu sering update software-nya, tapi ya saya berharap bahwa Xiaomi mengupdate OS-nya paling nggak jadi Android 12 ya guys, karena sekarang itu harusnya di 2022 itu harusnya HP baru itu langsung Android 12, bukan Android 11 lagi. Tapi ya ini adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Itu dia tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari HP Redmi 10C ini. Mari kita masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari Redmi 10C ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan terus berikan komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Redmi 10C ini adalah HP yang worth it untuk kalian beli di harga 1,8 jutaan. Dan menurut saya ini adalah HP yang punya performance yang sangat baik di harganya. Kameranya juga tidak jelek-jelek banget dan termasuk oke di kelas harganya. Dan secara overall ini adalah HP yang worth it sebagai HP entry level. Dan menurut saya ini adalah HP yang sangat-sangat menarik ya guys. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silahkan terus menuliskan ke komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan follow sosial media Review Gadget, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.